Tadi mau dibilang katanya nih Afif Jamilo. Lu jangan mancing ya U20 gagal. Enggak ada. Tapi menurut gua Messi udah di puncak karirnya di PSG walaupun dia nggak juara Champions League, tapi dia udah mendapatkan apa yang dia pengenkan selama ini di PSG. Bahkan dia nggak dapat itu di Barcelona. Salah satu faktor kelemahan dan penurunan performa dari Arsenal adalah mereka nggak punya jenderal, nggak punya leader di dalam lapangan. Halo semua, salam Ransportainment. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini gue balik lagi Afif Safi ya di program Ransportainment. Ini acara baru yang akan reguler nantinya, yaitu Kick and Runs. Weh. Dan jangan lupa juga buat sahabat Ransportainment untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment, dan follow juga akun medsosnya itu, ada TikToknya, ada Instagram dan lain-lain. Siapa tahu nanti ada info-info menarik seputar olahraga dan hadiah-hadiah mendadak. Nah, di episode perdana kali ini ada pertandingan yang menarik yang mau gue kasih tahu buat kalian nih. Ada Liga Inggris, ada juga Liga Champions, dan gosip-gosip terbaru seputar pemain. Dan tidak ketinggalan juga SEA Games di Kamboja 2023. Dan gua pastinya nggak sendiri, di sini sudah ditemani oleh pandit-pandit, komentator-komentator, pelatih dan pemain legend kita. Di sini udah ada Bang Bes Bayu Kasari dan Om Supriyono Prima. Gimana openingnya? Mantap gak? Mantap. Siapa namanya Om? Untuk lu tuh keren, Vin. Sehat ya, mantap. Sehat, baik. Tadi mau dibilang katanya nih Afif Jamilo. Waduh. Jangan dulu. Nih, karena studionya dingin, mantap, kita kasih berita-berita yang panas dulu. Bang Bes, ada Lionel Messi yang baru saja membuat video klarifikasi. Karena waktu itu setelah Paris Saint-Germain kalah 3-1 lawan Lorient, Messi itu nggak ikut sesi latihan. Dia ke Arab untuk mengikuti undangan dari Duta Pariwisata Arab. Terus akhirnya dia dimintain klarifikasi. Padahal buntutnya adalah kontrak udah nggak diperpanjang, gajinya juga 2 minggu udah nggak dikasih, tapi masih aja disuruh buat klarifikasi. Tuh gimana itu? Bang Bes dulu coba. Ya, Messi dan PSG kayaknya sudah akan berpisah ya, Pip ya. Wah, Setelah 2 Sedih ya? tahun. nggak apa-apa. Setelah 2 tahun, banyak orang yang menganggap bahwa Messi ke Liga Prancis adalah sebuah kegagalan. Karena apa yang dicari? Champions League. Champions League 2 tahun nggak dapat. Tentunya PSG datangin Messi bukan untuk juara Ligue 1. Karena tanpa Messi pun mereka sudah juara terus Liga Prancis. Tetapi kita lihat gambar besarnya adalah Champions League gagal. Terus kedua, di Piala Dunia kemarin Argentina berhasil mengalahkan Prancis. Timnas Prancisnya siapa? Kylian Mbappe. Ya kan? Dan sejak saat itu saya ngelihatnya bahwa supporter PSG datang ke stadion ketika penyebutan nama Lionel Messi di line up, mereka berteriak, melakukan teriakan-teriakan yang menurut saya kayak ini adalah pemain kita nih, kenapa diteriakin yang negatif? Nah, dari sinilah muncul keretakan-keretakan dan muncul tawaran-tawaran dari klub lain melihat peluang ini. Dan salah satunya tawaran yang datang adalah Arab Saudi. Sebenarnya nggak salah, Pip, si Messi ke Arab Saudi. Cuman yang menjadi masalah adalah ini kan lagi panas. Terus lu tuh lagi ditawarin masuk ke Arab Saudi. Nah, akhirnya salahnya di situ lah. Karena mungkin PSG-nya mau mengambil aman. Mau ngambil aman bahwa jangan pergi ke Arab Saudi, kita masih ingin menawarkan perpanjangan kontrak yang belum dijawab oleh Messi sampai sekarang. Iya. Nah, Bahkan bapaknya Messi juga, Jorge juga kayak udah memutuskan kayaknya udah nggak bisa lagi lah sama si Paris Saint-Germain. Tapi ada ini intrik politiknya juga gak sih Om? Seperti yang dibilang tadi, Argentina ngalahin si Prancis, terus Qatar sama Arab kan dua-duanya taipan lagi bersih tegang terus nih, adu kekayaan nih, ada kayak gitunya gak? Lu jangan mancing ya U20 gagal. Enggak ada. Sepak bola, politik. Cuman kalau gua menggarisbawahi gini ya, Messi itu kan bintang. Ya kan? Apalagi Bes bilang bahwa 2 tahun nothing, 2 tahun gagal. Hanya 34 gol, 34 assist. Artinya apa? Champion mereka nggak dapatkan. Karena sejauh ini kayak City, kemudian PSG, membeli pemain terbaik, membeli pemain yang mahal itu, harapannya mereka itu bisa berbicara di Liga Champion. Kemudian dengan kepergian dia ke Arab, artinya kan situasi tim memang dalam situasi yang nggak perform. Mereka kalah 3-1 melawan Lorient, ya kan. Kemudian
dengan situasi locker room, situasi PSG tidak bisa membawa mereka berada di level atas, tapi Messi mencoba untuk pergi ke Arab dengan dalam tanda kutip ya menjadi duta pariwisata. Itu kan sebuah blunder, sebuah pembangunan citra yang nggak bagus lah untuk seorang pemain terbaik dunia sekelas Messi. Kalau gue gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk video klarifikasinya, itu udah pas yang dilakukan oleh Paris Saint-Germain, suruh Messi klarifikasi. Udah pas belum tuh? Saya rasa sebagai employee dan orang yang mempekerjakan, itu hak orang yang mempekerjakan, Tim. Benar atau salah. Mau kita menganggap diri kita salah atau diri kita benar, tetap yang menentukan benar salah adalah mereka. Dan ini membuktikan bahwa Messi ya salah akhirnya, Om. Karena dia mengakui bahwa dia salah, dan di kalimat pertamanya itu dia bilang bahwa dia merasa setelah pertandingan biasanya kita libur. Kita juga ngelatih di klub, habis pertandingan biasanya emang libur. Tapi ada namanya recovery training. Terkadang ya, ada namanya tim yang walaupun dadakan, nggak dapat menit bermain lebih dari 45, kita itu kasih pasti latihan game, nah kita kasih latihan. Nah, Messi bilang, biasanya sih libur. Nah, Messi-nya pergi ke Arab Saudi lagi kan jauh. Sebenarnya kalau dia pergi kemana, mungkin ke sekitaran Paris mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi ini Arab Saudi. Balik lagi tadi, Arab Saudi udah inquiry, udah bertanya-tanya ke entourage-nya, ke agennya, ke bapaknya, ke family-nya. Messi available nggak buat pindah ke Arab Saudi, karena Ronaldo udah pindah ke sana. Nah, ya memperkeruh suasana lah namanya. Kita sebagai orang yang mempekerjakan Messi pasti akan tersinggung. Kalau orang yang udah kita pekerjakan ini malah condong ke sana, padahal masih ada kontrak. Jadi ini agak sedikit melanggar mungkin tata krama lebih tepatnya. Mungkin di kontrak nggak ada tulisan bahwa lu nggak boleh ke Arab Saudi, nggak ada, tetapi mungkin ada lebih ke tata krama yang dilanggar oleh Lionel Messi. Dan sebagai seorang pemain bintang, menurut gue ini salah satu blunder dia dalam karirnya. Oke, ini terakhir nih, ada tawaran dari Barcelona itu antara 13 juta atau 25 juta ya. Tapi Al Hilal tuh sekitar 400 juta. Messi kira-kira condong kemana nih, Om? Kalau udah nggak ke Paris Saint-Germain? Iya, pertanyaannya kan dia udah banyak duit tuh. Kemudian ketika dia ambil Al Hilal, otomatis kan duitnya makin banyak. Nah, ketika dia turun lagi pulang ke Barcelona, tim yang sudah membesarkan nama Messi, apakah mau dengan penurunan yang begitu drastis 75% ya? Untuk bisa mendapatkan pundi-pundi kekayaan dia gitu kan. Kalau aku sih lebih condong untuk memperbaiki image ya, balik ke Barcelona. Balik ke Barcelona. Secinta itu dia main sepak bola, kalau balik lagi ngeliatnya ke Barcelona. Messi dan Barcelona ini case-nya sama dengan Ronaldo dan MU. Ronaldo ketika dia problem di MU, dia pengen keluar dari MU, nggak ada yang mau. Karena apa? Walaupun dengan nama bintang, nama besar, gajinya sangat besar. Banyak klub-klub sekarang di Liga Inggris itu investasinya di pemain muda. City aja investasinya sama Erling Haaland, Phil Foden, pemain-pemain muda yang kira-kira akan berkembang. Investasi seorang Ronaldo kayaknya dianggap nggak bakal return, istilahnya dalam segi teknikal ya, karena pasti akan menurun. Sama kayak Messi, ketika dia keluar dari Barcelona, dari PSG, siapa tim yang bakal menampung dia kalau bukan Barcelona? Dan kata Om Supri udah benar, mau nggak dia menurunkan egonya itu, gajinya itu. Sedangkan dia meninggalkan Barcelona aja ketika Barcelona dalam keadaan susah keuangan. Artinya dia semakin kuat untuk membangun legacy di Barcelona gitu, di ujung karir dia gitu. Tapi kalau ngelihat pencapaian Lionel Messi, Om ya, musim ini dia 15 gol, 15 assist, mungkin tidak sewah dulu di eranya di Barcelona. Dia main Ballon d'Or segitu, tapi dengan standar yang dia taruh, dia udah luar biasa banget. Dan menurut gua pribadi, Messi udah mencapai apa yang dia pengen di Barcelona. Bukan di Barcelona, di PSG. Dia udah mencapai apa yang dia mau di PSG. Juara Piala Dunia bersama Argentina. Nah, itu jadi udah tercapai. Orang selalu membandingkan dengan bagaimana performa Maradona ketika itu. Jangan lupa PSG yang punya orang mana? Qatar. Piala Dunia di mana kemarin? Qatar. Ya kan, Itu jadi dia. suksesnya Piala Dunia juga ada kaitannya juga di sini, berkaitan semua. Walaupun tidak secara langsung, tetapi menurut gua Messi udah
di puncak karirnya di PSG, walaupun dia nggak juara Champions League, tetapi dia udah mendapatkan apa yang dia pengenkan selama ini di PSG. Bahkan dia nggak dapat itu di Barcelona, Piala Dunia. Yes. Jadi jawabannya kemana? Tadi belum jawab nih. Jawabannya kemana? Ya berarti di PSG udah kelar, ya udah balik aja cari duit Balik, aja. oke, cari balik. duit. Kalau menurut gua sih Messi udah dapat semuanya kan, Piala Dunia, Liga Champions, Ballon d'Or 7. Udah sekarang gabung Sekjen PBB aja kan. Gak usah main bola lagi, udah dapat semuanya. Tapi selain Messi ini ada yang lebih seru lagi, pertandingan Liga Inggris minggu nanti ini antara peringkat 2 dan 3 ya, Newcastle dan Arsenal. Ini karena seru banget. Newcastle pengen ngegangguin Arsenal lah ya, lagi balap-balapan sama si Manchester City, tapi Newcastle juga pengen mengamankan posisi 3 atau 4 lah biar masuk Liga Champion. Nah, itu gimana tuh? Arsenal lawan Newcastle. Iya, memang ini jadi big match ya. Apalagi Newcastle bermain di kandang, mereka juga sangat solid. Kemudian juga di pertandingan beberapa pekan ke belakang 6-1 kalau nggak salah mengalahkan Spurs sampai balikin tiket tuh. Ya, Tottenham tuh. artinya apa? Tim ini kan tidak hanya bisa ingin mengembalikan era kejayaan seperti di eranya Alan Shearer, ya kan? Tapi mereka juga dengan investor dari Arab juga kan, mereka juga ingin bahwa industri sepak bola itu bisa dikemas. Harapannya dengan pengemasan industri dalam sepak bola, mereka harus bisa masuk champion. Karena dengan masuk champion, otomatis pundi-pundi keuangan, ujung-ujungnya kan makin banyak juga, Viv. Ya kan? Itu yang mereka ingin bangun. Pengen bangun gitu. Tapi kalau emang kita lihat statistik Newcastle kemarin tuh, dia kalau lawan tim asal London tuh oke-oke juga kan. Brentford menang 5-1, lawan Fulham 4-1, Spurs kemarin 6-1 tuh. Ya. Sementara Arsenal baru habis latihan sama Chelsea. Gimana itu? Habis latihan sama Chelsea kan 3-1. Kalau kita bahas Newcastle dulu ya, Arsenal kan udah umum. Kalau kita bahas soal Newcastle, kita nggak akan bisa jauh dari siapa investornya, Viv. Siapa orang yang ngasih dia duit. Balik lagi tadi ke Messi tadi. Arab Saudi. lagi, Arab Uang Saudi. dari Arab Saudi. Dia mulai invest dari tahun kemarin. Tahun kemarin jeblok memang, hampir degradasi. Ya. Tetapi di setengah musim dia injeksi dana, akhirnya bisa beli Bruno Guimaraes, terus bisa beli pemain-pemain bagus lainnya, akhirnya selamat dikit. Terus sekarang dia comeback di Champions League di zona 4 besar, ini udah pencapaian yang luar biasa banget, dan gue yakin bisa meledak Newcastle musim depan dengan pembelian pemain yang luar biasa kalau mereka bisa lolos Liga Champions. Dan salah satu syaratnya ya harus dapat poin lawan Arsenal. Dan Betul. mereka udah ngelakuin itu musim lalu. Iya, artinya kan di Eropa kan keuangan itu kan menjadi faktor yang sangat penting ya. Penting banget. Barcelona, maaf aja, Iya, Barcelona krisis turun, emang dia. Messi ke PSG karena keuangannya kan makin drop terus, hari makin masalah turun kan gitu. Kemudian juga mereka juga sepertinya dengan pembangunan La Masia yang sepertinya masih stuck ya. Tidak banyak seperti pemain-pemain yang muncul seperti di eranya Messi, Xavi, kemudian Iniesta. Mereka kan harus belanja pemain yang untuk bisa perform, kemudian dengan belanja pemain, tapi keuangan mereka nggak punya. Artinya mereka juga sangat kesulitan untuk bisa bersaing di level Liga Champion. Dan praktis dalam beberapa musim terakhir mereka hanya di Europa League. Tapi kalau Newcastle itu bakal jangka panjang nggak sih, kayak, atau jangan-jangan cuma sebentar? Apa bisa jadi kayak Manchester City gitu? Kalau kita lihat Newcastle, kalau City kita ngelihatnya kayak jor-joran nih beli pemain, tetapi nggak juga, karena mereka berhasil ngebangun stadion, Ya. mereka ngebangun fasilitas latihan, dan buat kita pelatih itu penting banget. Lapangan latihan, stadion tempat tim main itu menentukan hasil kadang-kadang, karena kan di mana latihan di situ kita main. Dan gua ngeliat Newcastle ini nggak jor-joran banget, Pip. Dia musim lalu beli Alexander Isak yang pemain Swedia, memang mahal, tetapi nggak kayak Chelsea. Chelsea kan hampir 600-an habis, dan kita nggak tahu siapa aja ya kan, Enzo dan segala macam. Tapi yang lainnya banyak pemain-pemain dari antah berantah. Sedangkan Newcastle menurut gue masih tertakar pengeluarannya. Dan kalau kita lihat pertandingan sebelumnya, kan 0-0 nih lawan Arsenal. Kelebihannya Newcastle ini pertahanannya. Ya. Mereka cuman kebobolan 27 gol sampai ke pekan sekarang. City aja 30 ya? City aja kebobolan lebih banyak. Nah, ini artinya apa? Bahwa mereka tuh solid, mereka tuh compact sebagai tim. Tetapi bisa juga cetak gol, karena Om Supri tadi bilang menang 6-1. Mereka juga bisa ketika lawan low block, mereka bisa ngurung, bisa build up side to side, bisa bongkar pertahanan juga. Jadi Arsenal ini bukan 3 poin langsung dapat, mereka harus kerja keras juga, karena Newcastle bukan
bukan tim papan tengah, Bukan papan papan atas tengah lagi, iya bukan papan tengah Apalagi lagi. ditopang winger mereka kan cepat-cepat untuk Iya. bisa melakukan counter attack kan gitu. Almiron, ada Isak lagi, Sociedad. Nah, tapi yang menarik ini Newcastle tuh 9 pertandingan terakhir selalu minimal golin 2 dia. Ya. Tapi kalau kita lihat lawannya Arsenal juga dia antitesisnya tim asal London. Jadi kalau main di kandang tuh menang 2-1 lawan Fulham, lawan Spurs menang, lawan West Ham menang. Nah, Arsenal sendiri kondisi lagi peringkat 2, ini bakal bisa balap-balapan lagi gak sama City nih? Nah, kita coba sedikit tanya Om Supri. Arsenal kelemahannya musim ini adalah ketika William Saliba keluar. Ya. Ya kan? Nah, Rasio Tinggal kebobolannya dari 0, berapa ya, jadi 2 karena partner yang bisa menggantikannya nggak ada. Nah, Om Supri kan pernah di timnas nih. Ketika salah satu pemain inti keluar dan waktu jangka panjang dan nggak bisa ada yang menggantikan, itu kan goyang kayak Arsenal. Ya, Nah, ya. cara ngakalinya biasanya gimana? Karena Arsenal sampai sekarang nggak tahu gimana caranya mengakali kehilangan William Saliba. Agak susah Seri clean sheet deh. terus dan kebobolannya 3 dan akhirnya kalah. Dan faktanya memang di 4 kali pertandingan terakhir kan mereka kan sulit ya untuk bisa menang kan. Seri dengan Liverpool, kemudian juga Southampton ya kan. Lawan City. Lawan City. Nah, ini kan kita bisa lihat ya 5 pertemuan terakhir dari kedua Arsenal kesebelasan. Newcastle ya? Ya, terlihat musim lalu ya kan di putaran pertama Arsenal hanya bisa meraih 0-0. Kemudian mereka dikalahkan oleh Newcastle 2-0. selanjutnya. Ya kan? Terus Di musim yang lalu ini justru jadi ajang balas dendamnya Arsenal sebenarnya. Karena musim lalu mereka tuh pengen masuk Champions League dan mimpi mereka berakhir ketika dikalahin Newcastle 2-0 dan ini ya sekarang kebalik tempatnya. Newcastle yang pengen ke Champions League, Ya. Arsenal bisa nahan di situ. ya, tapi kalau kita lihat ini masih ada Liga 4 pertandingan terakhir buat Arsenal, masih ada ketemu Brighton, Forest, ketemu Wolves gitu. Kondisinya sekarang ya bisa gak itu? Pip, takdirnya bukan di tangan mereka, Pip. Takdirnya ada di tangan City. Iya, apalagi Bukan balapan lagi ya? walaupun Arsenal di 4 kali 5 ya. Sapu bersih. Sapu bersih, tapi kalau City-nya juga menang, Kecuali Ya, kan? City-nya WO terus ya. apalagi sekarang memang fokus City memang agak kebagi. Ya, mungkin Arsenal bisa mendapatkan peluangnya mungkin kecil di saat recovery atau rotasi yang dilakukan oleh Pep nggak berjalan. Iya. Sebagai seorang penikmat sepak bola Liga Inggris, Arsenal kita ngelihat pencapaiannya luar biasa. Luar biasa, musim ini. luar biasa, luar biasa. Improve-nya luar biasa dari musim Sampai lalu. aku pernah lihat salah satu filmnya Arsenal, Arteta menginginkan ada fotografer yang Oh, yang disuruh kasih memberikan speech. motivasi. Yes. Oh, iya, Apa jawaban fotografer itu? 30 tahun menjadi fotografer di Arsenal. Jadi kemenangan apapun yang kalian lakukan ini untuk apa? Untuk supporter. Iya. Nah, disitulah mereka memiliki adrenalin, memiliki motivasi, memiliki fighting spirit. Ya hasilnya sekarang. Oke, ini kalau kita lihat 5 pertandingan sisa Newcastle ya, besok tuh lawan Arsenal, masih dapat lawan Leeds, Brighton yang lagi oke juga, lawan Leicester, lawan terakhir dia latihan lawan Chelsea lagi. Ya gimana nih peluang 3 lah, 3 bisa gak? Kalau 3 kan seneng tuh. Kuncinya di besok. Ya, Kuncinya di lawan besok. Arsenal. Lawan Arsenal ya kan. Apalagi mereka kan tetap ya ingin mengunci berada di satu slot untuk Liga Champions. Pasti. Dengan konsistensi mereka di kandang, saya pikir ini jadi pertandingan yang seru. Ada peluang nggak sih? Ada peluang kepleset nggak? Sebenarnya kan mepet tuh, 3-4-nya, 4-5-nya tuh Liverpool, MU tuh. Jangan-jangan Liverpool malah lagi Kan ngegas. poinnya kan Jauh, lumayan jauh. jauh. Mereka kepleset satu Newcastle kali kan pun. di 65 kalau nggak salah. Mereka kepleset pun jauh-jauh jatuhnya ke peringkat 4, kesalip sama MU. Tapi kalau harus disalip sama Liverpool kayaknya sudah agak sedikit terlambat. Oke, kalau gitu kita lihat ini starting line up atau key player di Arsenal. Mungkin ada Bukayo Saka ya. Bukayo Saka itu udah 33 laga, dia golnya tuh udah 13, assist sudah 11. Jadi rata-rata pengaruh juga nih gol untuk Bukayo Saka. Sementara di Newcastle ada Wilson. Wilson ini udah cetak 15 gol. Wah, dia lebih dari Saka dan 4 assist. Iya, kalau ini key berbicara player 2 ini. usia, Saka dengan 22 tahun, kemudian mendapatkan kesempatan bermain 33 kali bermain, ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Walaupun Saka juga termasuk salah satu pemain yang membuat perform dari Arsenal turun. Penaltinya nggak masuk. Kalau dia lagi nggak mau, Iya kan? Iya. Karena apa? Dengan semakin banyak bermain, usia dia masih muda, yang dikhawatirkan ada mental fatigue yang memang Iya. harus mereka miliki.
terlalu sering untuk bermain kan nggak bagus juga. Artinya kompetisi yang begitu panjang diharapkan setiap individu, apalagi lini depan, dia harus mampu cetak gol. Konsistensi yang ditunggu. Oke. Agak ke belakang dikit. Kalau Odegaard sama Joy Willock nih gimana? Odegaard kemarin baru 2 gol ya. Waktu latihan lawan Chelsea, sementara Willock tuh baru 3 gol lah. Cuma sejauh ini 14 gol sudah ditorehkan sama Odegaard. Masih muda juga tuh, kapten dia. Nah, ini kalau kita bilang ini salah satu pembelian terbaik Arsenal Om ya sepanjang Odegaard. beberapa tahun terakhir. Odegaard dapat dari Madrid kalau nggak salah. Terus kita lihat cocok banget main di formasi 4-2-3-1-nya Arteta. Dia main di nomor 10, free roll, dia bisa main di antar lini. Menurut gue pemain yang sempurna di Arsenal. Istilahnya kalau di City ada KDB ya di Arsenal ada Odegaard. Tetapi balik lagi, Arsenal menurut gue butuh kapten. Yes. Dia adalah seorang kapten di Arsenal, tetapi fenomenal. Leadership-nya itu yang dibutuhkan juga. Nah, tapi waktu itu si Caka bilang nggak perlu jadi kapten buat bisa komunikasi gue udah bagus. Makanya atau jangan-jangan emang gara-gara dia nggak kepilih karena dia ngomong kayak gitu ya. Tapi untuk komunikasi mah di tengah ada Caka. Tapi kita lihat di tim-tim Liga Inggris lain Om ya, yang legendaris, Liverpool selalu ada seorang Steven Gerrard-nya, di MU dengan Roy Keane, istilahnya Arsenal dulu aja bahkan ada Patrick Vieira. Thierry Henry pemain terbaik, tetapi kaptennya siapa? Patrick Vieira. Kalau aku sih melihatnya begini ya, bahwa Arsenal memang memiliki talenta yang luar biasa. Karena di situ ada Arteta. Arteta di saat bermain, dia memiliki tipikal stylish. Yes. Kemudian untuk Arsene Wenger, dia pelatih profesor yang punya karakter. Makanya pemain-pemain yang dibelinya punya karakter semua. Henry, Vieira, Ljungberg, ya kan? Nah, untuk Arsenal musim ini, betul kata Bes, bahwa salah satu faktor kelemahan dan penurunan performa dari Arsenal adalah mereka nggak punya jenderal, nggak punya leader di dalam lapangan. Walaupun, ya kan, Odegaard adalah seorang kapten fenomenal. Visi bermainnya luar biasa. Masih muda. Oke, tapi kalau ke belakang lagi nih, yang jarang-jarang clean sheet kan Arsenal juga sering kebobolan. Ada Gabriel, mungkin belum ditemenin atau sama Saliba. Di Newcastle ada Fabian Schär di belakangnya nih. Gimana nih? Ya, perbedaan menit bermain juga mempengaruhi kinerja dari Gabriel dan Fabian ya kalau mau membandingkan kedua pemain ini ya. Apalagi clean sheet-nya juga hanya berbeda 1. Untuk gol dan asisnya 1, kemudian Fabian kan 3 asis. Kalau di belakang kiper, kan Ramsdale kalau lagi bagus kelihatan bagus banget. Tapi kalau lagi lawan kayak City gitu, deg-degannya kelihatan juga grogi. Gitu ya. Babuknya kelihatan. Nah, Nick Pope juga kadang-kadang aneh-aneh, suka agak blunder-blunder dikit. Ramsdale nih masih oke gak kalau buat Newcastle? Ramsdale ketika dia membuat blunder emang kelihatan kayak badut ya karena dia yang bikin kalah, tapi ketika melawan Liverpool yang menit terakhir penyelamatannya luar biasa banget. Karena emang nih kiper yang kalau di dunia kepelatihan ada 2 ya, proaktif dan reaktif. Ini kayaknya lebih ke reaktif goalkeeper, dia menggunakan reaksinya. Oke, sini terakhir sedikit pertandingan Newcastle Arsenal akan seperti apa nih Bung Zubri? Ya pastinya seru, maksudnya skor atau gimana? Ya boleh, siapa yang lebih unggul dikit? Oh, seri ya. Wih, seri. Tuan rumah kalau gua. Tuan rumah berarti Newcastle. Mantap. 1-1 cukup lah. Mantap. Nah, itu tadi selain pertandingan Newcastle lawan Arsenal, sebenarnya banyak juga pertandingan Liga Inggris lainnya kayak MU kemarin habis kalah sama Brighton. Itu sama tuh kayak dibalas dulu waktu itu Brighton kalahnya di menit-menit akhir. Sekarang MU kalah di menit-menit akhir sama McAllister yang ngajarin Casemiro jadi gelandang. Nah, ini banyak juga ada West Ham, Manchester United, ada Brighton, Everton, Nottingham Forest, Southampton, West Ham, Manchester United aja dulu dah. Ini gimana nih Manchester United West Ham? Habis kalah, skuadnya udah pusing buat Ten Hag nih. Yang kerennya aja udah kalah kemarin. Iya, pastinya kan ini kan Liga Inggris itu kan tinggal beberapa pekan ya. 3 poin diharapkan mereka dapatkan untuk apa? Untuk mereka berada di tempat yang nyaman. Ketika memang berada di bawah ya otomatis mereka jangan sampai ke degradasi, ya kan? Karena dengan harapan ketika bermain di kompetisi di fase akhir kemudian mendapatkan tempat di Europa League ataupun Liga Champions, artinya pundi-pundi untuk musim depan itu akan semakin besar. Harapannya seperti itu. MU ya
mereka harus masuk Champions League karena tempat mereka emang Ya, di ya. Dengan pergantian pelatih yang beberapa kali terjadi kan diharapkan kan untuk bisa menjadi penerus dari Secara Ferguson. permainan, iya, secara permainan juga udah kebentuk orang banyak banget. bilang bahwa kasih kesempatan Ten Hag, kasih ini segala Walaupun macam. lu juga harus percaya bahwa siklus Iya. itu memang ada. AC Milan pernah di atas, ya kan? Tim lu Barcelona pernah di di atas. atas. Liverpool pernah, Juve. MU pernah, ya kan? Nah, di atas. Juve sekarang lagi terpuruk. Artinya siklus itu memang ada dalam sepak bola. Gitu. Dan MU musim ini Sudah mulai ada udah mulai, progres. tapi kita nggak bisa bilang progresnya tinggi banget karena mereka beli pemainnya mahal-mahalan Yes. loh musim ini dan bukan harga yang murah. Dan untuk pembelian sebesar itu finish di peringkat 4 memalukan lah. Waduh, Harus British. bisa minimal bisa bersaing di papan 1-2, 1-2-3. Wah. Ya minimal gini nih, Vip. Minimal Barcelona tuh bisa memunculkan Tiki Taka lagi. Kemudian MU kita bisa menunggu eranya Fergie time ya kan. Ketika tertinggal tuh kita masih bisa bikin kopi, kemudian balik udah 1-1. Itu yang kita tunggu gitu loh. Iya. Tapi kita lihat aja. Tapi kata Bang Bes tadi itu di TikTok dipotong ya. Kalau MU finish di peringkat 4 itu gagal MU. Nah, tapi Bukan ada gagal, Pip. Memalukan. memalukan. Dengan belanjanya Dengan jor-joran. belanja Iya, orang pada lupa Anthony. Anthony berapa harganya, Iya. Casemiro berapa, belum gajinya mahal, Iya. nggak sebanding lah dengan Newcastle yang budgetnya nggak seberapa. Pelan-pelan, iya dia. Tapi kalau MU ada di peringkat 4 atau 3, ini udah ada yang jadi juara di Liga Italia. Ada Napoli yang juara di Liga Italia, udah merayakan juga. Jadi sedikit aja deh, Napoli ini. Inter, Milan, yang lain tuh pada gimana sih? Napoli sampai balik Iya, lagi. Spalletti punya pengalaman ya. Pernah menangani Roma, kemudian dengan pencapaian berada di Napoli, kemudian sampai mendapatkan gelar juara, ini kan menjadi pembuktian bahwa semakin senior, semakin tua, tapi pengalamannya kan bisa diaplikasikan di Napoli. Walaupun Napoli musim ini kan banyak sekali pemain-pemain yang hengkang. Iya. Kemudian beli pemain-pemain yang notabene-nya siapa sih pemain-pemain ini kan gitu, ya kan? Tapi faktanya sesuai dengan kebutuhan. Itu ya ada Farah, Yes. ada Osimhen, Zambo itu udah cukup buat juara di Serie A. Gimana itu? Itu karena tim yang lain sedang krisis. Ya. Juventus sejak kena dampak COVID, dia punya Ronaldo, gaji besar, akhirnya finansialnya bermasalah. Tim pun kena. Akhirnya Milan, waktu itu Inter juara dulu. Punya masalah keuangan juga. Jual Lukaku, jual Hakimi, tahun kedepannya jeblok. AC Milan, musim lalu juara. Tahun ini juga masih 50-50 bisa masuk Champions League apa enggak tahun depan. Karena mereka udah keluar dari 4 besar kan. Iya, Nah, Napoli menurut saya bukan kejutan yang bagaimana Ya, banget. Karena ya. dari beberapa tahun terakhir, mereka udah ada di papan atas. Pip. Mereka udah konsisten masuk Champions League. Bahkan mereka dengan Koulibaly aja yang dulu itu, dia udah finish 3 kali kalau nggak salah 2 Selalu kali. berada di 3 runner besar. up. Nah, malah runner up lah, 3 besar. Dan ya tahun ini ya wajar lah mereka akhirnya dapat jatah untuk juara. Karena sejak Juve terakhir kali juara ya ganti-gantian aja. Iya. Dan ini tahunnya Napoli. Dan mereka bisa datang ke Serie A dan akhirnya finish peringkat 1 ya karena mereka udah ada persiapan. Mereka berani beda dibanding tim Italia lain, main formasi 4-3-3, Ya. press atas, menyerang, dan ini kan hal baru di Italia, Om, ya. Biasanya bertahan. Counter pressingnya juga luar biasa kan mereka kan. Iya kayak Atalanta ya. Ya ini kan bisa menjadi antitesis bahwa sebuah tim ketika dibentuk oleh seorang pelatih tidak melulu ketika beli pemain atau belanja pemain itu mahal. Murah tapi sesuai kebutuhan, faktanya udah cukup. Iya, udah. Jadi sekarang orang ekspektasinya udah tinggi nih sama Napoli. Ya. Sekarang bisa nggak dia menjawab ekspektasi itu? So far sih belum. Belum lah, Gua di Liga ngeliatnya. Champion Mereka nggak ada juara di nafas dia. Serie A, tapi ketika kita expect mereka ngebantai Milan, Iya. malah Dikasih pengalaman kata di situ Nasio. berbicara. DNA berbicara. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi selamat buat Napoli. Ini udah seru banget. Ya berarti tadi intinya ketika Napoli juara tuh banyak klub lain krisis finansial. Berarti solusinya adalah buat klub-klub Serie A ngasih proposal ke Arab aja berarti ke Saudi Arabia ya. Satu Biar ngasih proposal ke Arab, ya udah bangun youth development, ya kan? iya. Bagaimana Ajax bisa sukses karena youth developmentnya bagus. Ya. Iya. La Masia juga sama. Yes. Mauricio Sarri pernah bilang bahwa dia pernah ngelatih di Inggris kan Ya. sama di Italia. Dia bilang di Italia itu
ibarat dokter gigi yang masih pakai alat-alat zaman dulu. Stadion-stadionnya jelek, Iya. lapangan latihannya kurang bagus, udah mulai tertinggal dengan Eropa. Itulah dia tadi komentar-komentar yang banyak juga nih, insight-insight baru. Udah komentarin Messi, tapi menurut Transportainment Mania ini Messi bakal pindah kemana nih? Kita juga tadi udah preview Arsenal, Newcastle, dan pertandingan Liga Inggris lainnya. Nanti kita akan balik lagi nih, oke? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Kick and Runs. Apakah SEA Games ini adalah tujuan terakhir kita? Apakah setelah SEA Games ini selesai sepak bola? Kan enggak. Gue kalau gratis tuh oke lah gue support, cuma tolong bendera Indonesia jangan kebalik. Teman, tadi yang ngibarin bendera Indonesia kebalik. Oh, di openingnya Di ya? opening, ntar sangka ada Lewandowski lagi. Bicara. Kalau cari menang mah ya bisa Pasti lah. menang, Pasti pasti menang. Pasti Tapi ya, nanti pasti menang, kalau ya. di tackle, kalau Ya. disikut apa segala macam, kita balas Respon. nggak? Ya kan. Nah,